prosedur kalau terjadi kasus pada satuan pendidikan atau terjadi kasus COVID di sekolah. Baik, boleh lanjut Bu Lucy. Nah, berikut merupakan komitmen bersama guru dan karyawan SD Serada Santo Petrus dalam melakukan PTMT terbatas 100%. Kami menyadari bahwa kesehatan dan keselamatan jiwa di atas segalanya. Maka kami, para guru dan karyawan SD Serada Santo Petrus, berkomitmen untuk 1. Menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah dan dimanapun kami berada. 2. Melaksanakan layanan pendidikan dan pengajaran dengan penuh tanggung jawab, profesional dan arif bijaksana melalui PTM sejalan dengan visi, misi, dan nilai dasar perkumpulan Serada. 3. Membantu pemerintah dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran wabah COVID-19 melalui keteladanan perilaku hidup sehat dan mengedukasi masyarakat sejalan dengan profesi yang dijalani. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat kesehatan, kekuatan, dan bimbingannya. Nah, Jakarta 12 Januari 2022, Kepala Sekolah SD Serada Santo Petrus. Berikut adalah komitmen guru bersama karyawan dalam pelaksanaan PTMT terbatas 100%. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bu Rere sudah menyampaikan penjelasan barusan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, tentunya PTMT ini tetap berjalan dengan mengutamakan protokol kesehatan ya. Seperti yang sudah dijabarkan tadi oleh Bapak Andre dan Ibu Rere. Masih ada penjelasan selanjutnya, Bapak Ibu, diharapkan bersabar karena masih ada beberapa penjelasan. Bagi yang ingin bertanya nanti akan diberikan waktu dan tempat setelah penjelasan selesai ya Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Rita yang akan membawakan kita ke sesi selanjutnya. Silakan Ibu Rita. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai pembelajaran peserta didik kita di sekolah. Ini ditampilkan untuk jadwal masuk anak-anak kita SD Serada Santo Petrus. Nah, untuk informasi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dimulai dulu dari kelas 1, itu kelas 1A dan kelas 1B. Masuknya pagi, yaitu pukul 7 sampai jam 9.15. Ini kelas 1 tidak ada pembagian shift, karena memang jumlahnya satu kelasnya absennya nomor 1 sampai 22. Jadi untuk khusus kelas 1, itu semua anak langsung masuk pagi, dari pukul 7 sampai jam 9.15. Selanjutnya untuk kelas 2. Untuk kelas 2 sampai kelas 6 ini nanti kami dari pihak sekolah akan membagi menjadi 2 sesi. Karena memang jumlah muridnya itu lumayan banyak. Jadi untuk mengatur jaraknya. Untuk kelas 2A sendiri, untuk shift 1 itu dari pukul 7 sampai pukul 9.15. Itu absen awal yaitu absen 1 sampai 15. Untuk shift 2-nya itu kita akan masuk pukul 10 sampai jam 12.15. Itu absen yang kedua. Absen 16 sampai 29. Untuk kelas 2B itu juga sama dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama yaitu pukul 7 sampai pukul 9.15. Itu absen awal juga, absen 1 sampai 16. Untuk shift keduanya, yaitu kita mulai pukul 10 sampai 12.15. Absen 17 sampai 32. Itu untuk kelas 2.
Untuk kelas 3, untuk kelas 3A, shift pertama itu kita mulai sama pukul 7 sampai 9.15. Absennya juga sama, absen awal, yaitu absen 1 sampai 20. Untuk shift 2, mulainya pukul 10 sampai 12.15. Itu absen 21 sampai 39. Untuk kelas 3B, shift 1 itu ada pukul 7 sampai jam 9.15. Absen 1 sampai 21. Untuk shift 2, pukul 10 sampai 12.15, itu absen 22 sampai 42. Itu untuk kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3. Untuk informasi jadwal masuk kelas 4, 5, dan 6 atau kelas atas, dimulai dari kelas 4. Kelas 4A itu shift pertama, pukul 7 sampai 9.45. Jadi memang jadwalnya antara kelas atas dan kelas bawah itu berbeda waktu 1 JP-nya. Jadi kalau kelas atas lebih lama dari kelas kecil. Itu sama, absennya absen 1 sampai 21. Untuk shift 2, pukul 10.15 sampai pukul 13 atau pukul 1 siang. Absennya yaitu absen 22 sampai 41. Untuk kelas 4B, shift pertama yaitu pukul 7 sampai 9.45, itu absen 1 sampai 21. Untuk shift 2 pukul 10.15 sampai pukul 13 atau 1 siang, itu absen 22 sampai 42. Untuk kelas 5 juga sama. 5A, shift pertama itu pukul 7 sampai 9.45, absen 1 sampai 19. Shift 2 itu pukul 10.15 sampai jam 13 atau jam 1 siang, absen 20 sampai 38. Untuk kelas 5B, shift 1 pukul 7 sampai 9.45, itu absen 1 sampai 20. Untuk shift 2 pukul 10.15 sampai 13 atau sampai jam 1 siang, absen 21 sampai 40. Untuk kelas yang terakhir, kelas 6, 6A itu pukul 7 yang shift pertama sampai 9.45, yaitu absen 1 sampai 21. Untuk shift 2 pukul 10.15 sampai pukul 13 atau pukul 1, absennya 22 sampai absen 42. Kelas 6B, shift 1 pukul 7 sampai 9.45, itu absen 1 sampai 22. Untuk shift 2-nya pukul 10.15 sampai 13 atau pukul 1 siang, absen 23 sampai 44. Nah, ini untuk shift-nya memang kami dibagi 2 jumlah anaknya. Catatannya, kita masuknya pukul 7, tetapi anak-anak diminta untuk datang 5 menit, paling lambat 5 menit sebelum bel masuk. Jadi jam 6.55 itu sudah sampai di sekolah. Sudah sarapan dari rumah. Nah, di sini kita waktunya dari shift 1 misalnya jam 7 sampai jam 9.45, kita ada waktu istirahat 15 menit. Tetapi anak-anak tidak diperbolehkan membawa bekal, hanya bawa minum. Jadi itu hanya untuk istirahat, meregangkan otot-otot saja anak-anak. Jadi hanya untuk minum. Terus membawa botol minum dan sedotan. Jadi anak-anak diusahakan minumnya menggunakan sedotan. Karena apa? Karena di sini kita menghindari untuk membuka masker. Jadi diusahakan bawa botol minum sendiri plus sedotan. Yang keempat, membawa buku paket dan buku tulis sesuai jadwal. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa tidak boleh
pinjam-meminjam alat tulis. Jadi diusahakan apa yang diagendakan oleh Bapak Ibu guru dibawa lengkap. Dan untuk SIP-nya, ini nanti akan bergantian 1 bulan sekali. Jadi misalnya SIP 1 tadinya datang jam 7 absen 1 sampai 20 misalnya, nanti bulan Februari bisa jadi nanti yang siang jadi pagi masuknya. Jadi semua anak bisa merasakan pagi dan siang. Untuk jadwal masuknya nanti di-share oleh Bapak Ibu guru di grup kelas masing-masing. Boleh lanjut dulu sih. Untuk skenario pembelajarannya, yang pertama sudah dijelaskan di awal bahwa pembelajaran tatap muka terbatas itu 100%. Jadi tidak ada lagi persetujuan orang tua murid, kecuali memang kalau anak sakit diperbolehkan untuk tidak masuk tetapi harus ada surat dokter. Jadi bagi yang belum vaksin juga masuk, tidak terkecuali. Yang kedua, semua siswa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas 100% sesuai dengan sesi yang diatur. Sesuai tadi SIP pertama itu absen berapa, anaknya ada di SIP berapa, nanti berangkatnya sesuai SIP-nya. Yang ketiga, waktu pembelajaran untuk kelas 1 dan kelas 2 itu 4 JP dikali 30 menit. Jadi jumlah totalnya itu 120 menit. Dengan istirahatnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, istirahatnya hanya 15 menit tetapi tidak boleh membawa bekal. Bekalnya hanya minum. Waktu pembelajaran untuk kelas 4 sampai kelas 6, jadi kelas 3 ikutnya ke kelas kecil, ke kelas 2, maaf di sini ada kesalahan sedikit. Jadi ini untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu 4 JP, sama seperti kelas 1, 2. Sedangkan untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu 5 JP, jadi berbeda 1 JP. 5 kali 30 menit, jadi untuk kelas besar itu 150 menit, ditambah dengan istirahat 15 menit. Ini juga sama, tidak boleh membawa bekal. Antara kelas kecil dan kelas besar sama. Jadi anak-anak dari rumah memang harus sarapan. Baik, terima kasih Bu Rita penjelasannya. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk sosialisasi PTMT, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kemandirian siswa sangat dibutuhkan untuk mengikuti PTM. Jadi nanti misalnya masih ada siswa yang mungkin tasnya sering dianterin saat ke sekolah, atau saat belajar masih terus dipantau oleh orang tuanya, itu biarkan siswa mandiri selama mengikuti PTM. Yang kedua, sekolah tidak menyediakan area parkir. Maka saat orang tua mengantar siswa ke sekolah, dihimbau untuk langsung pulang ke rumah. Yang ketiga, siswa hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sesuai dengan jam-jam di shift-nya, mungkin shift 1 atau shift 2, bisa dilihat lagi nanti jam masuknya, jadi siswa hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lalu siswa dijemput tepat waktu, tidak boleh main di sekolah. Nah, untuk penjemputan siswa ini juga harus memperhatikan jam pulang dari masing-masing shift. Apakah itu shift 1 atau shift 2. Lalu kantor pelayanan TU dibuka mulai pukul 7 pagi. Lanjut Bu Lucy. Ya, lalu hal berikutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum berangkat sekolah. Yang pertama, pastikan anak-anak dari rumah sudah sarapan atau mengonsumsi gizi seimbang, supaya ketika mengikuti PTM, anak-anak lebih fokus, jadi bisa lebih siap mengikuti PTM. Yang kedua, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala sebagai berikut.
suhu di atas 37,3 derajat Celcius, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Jadi misalnya di rumah sudah ditemukan beberapa gejala yang disebutkan tadi, sebaiknya siswa tidak usah masuk demi kebaikan bersama. Selanjutnya, memastikan menggunakan masker sesuai standar protokol kesehatan. Di sini mungkin siswa bisa memakai masker yang pas dengan ukuran wajahnya ya. Jadi nanti maskernya itu tidak melorot atau tidak ada celah. Lalu membawa pembungkus untuk masker kotor, bisa pakai plastik, bisa pakai pouch atau tempat pensil ya, dan membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Lalu membawa air minum pribadi sesuai kebutuhan dan sedotan untuk minum. Mungkin kalau ada yang punya sedotan stainless itu bisa dipakai ya untuk go green juga, jadi tidak mengotori ya. Boleh menggunakan sedotan plastik. Ya, dan siswa juga dihimbau untuk membawa masker cadangan. Untuk antisipasi misalnya maskernya jatuh, putus talinya, jadi siswa... Maaf Pak, nggak ada suaranya Pak ya? Ada kok. Ya, suara Ibu sudah terdengar ya? Sudah. Oke. Ada kok ya. Ya, Ada Ibu suara lanjutkan tuh. ya. Ada Bu. Ya, oke. Membawa masker cadangan ya tadi terakhir, supaya kalau misalnya maskernya jatuh atau talinya putus, itu Maaf sudah Bapak ada Ibu, nggak ada ini Kak, masker nggak cadangan. ada suaranya. Ya, lalu wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi alat belajar. Ya, membawa pensil, penghapus, rautan, penggaris. Membawa pensil, penghapus, rautan, penggaris, itu harus bawa sendiri, bawa masing-masing. Ya. Dan misalnya nanti ada alat, misalnya kita mau olahraga ya, misalnya skipping, itu anak-anak dihimbau untuk membawa sendiri. Jadi lebih aman ya, dan tidak perlu pinjam-meminjam. Baik, saya lanjutkan. Sebelum masuk gerbang sekolah, yang pertama, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Lalu saat sampai mengikuti pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Dan yang terakhir melakukan screening sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas. Untuk tamu mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan selesai kegiatan belajar mengajar. Tetap menggunakan masker dan melakukan screening sebelum meninggalkan ruang kelas. Keluar ruangan kelas dan sekolah dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Ini nanti akan diatur oleh Bapak Ibu guru ya dari masing-masing kelas atau wali kelas. Lalu penjemput siswa menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan atau jarak antri yang sudah ditandai. Selanjutnya, orang tua siswa tidak berkerumpul atau bergerombol saat mengantar maupun menjemput di titik penurunan atau penjemputan. Jadi nanti saat menunggu anak, silakan melakukan jaga jarak. Yang terakhir, orang tua siswa menjemput tepat waktu. Seperti yang sudah dikatakan tadi, sesuai dengan jam pulang dari masing-masing shift untuk menghindari penumpukan siswa di titik penjemputan.
perjalanan pulang dari sekolah menuju ke rumah. Yang pertama, menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 meter. Lalu, dihimbau untuk menghindari menyentuh permukaan benda-benda. Menyentuh permukaan benda-benda sebelum cuci tangan ya, lalu tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Dan memastikan untuk membersihkan tangan sebelum masuk ke dalam rumah. Atau yang lebih bagusnya mandi. Baik, terima kasih Bu Marta untuk penjelasannya. Oke, baik anak-anak sekalian dan serta Bapak Ibu orang tua murid. Tadi sudah mendengar semua penjelasannya, begitu banyak tentunya aturan-aturan dan protokol yang harus kita ikuti, baik Bapak Guru, karyawan di sekolah maupun orang tua murid dan juga anak-anak yang akan mengikuti PTMT nanti. Tapi tentunya tetap harus diutamakan protokol kesehatan demi kesehatan terutama anak-anak bersama. Oke, Bapak Ibu sekalian, semoga masih semangat dalam mengikuti Zoom hari ini. Untuk selanjutnya akan kami berikan video skenario untuk datang dan saat datang dan selesai PTMT terbatas yang akan di-share dan akan dijelaskan oleh Ibu Lucy. Silakan Ibu Lucy. Terima kasih, Madam Mem April. Selanjutnya, tadi Bapak Ibu orang tua murid sudah mendengar penjelasan tentang sekarang kita menonton video tentang alur atau skenario saat anak-anak tiba dan pulang dari sekolah. Matahari pun bersinar.
Nah, tadi itu video alur skenario saat anak tiba di sekolah dan pulang di sekolah. Nah, saat anak tiba di sekolah, Bapak, Ibu, orang tua murid atau penjemput hanya mengantarkan anak-anak sampai di depan pintu gerbang. Itu untuk Bapak, Ibu, orang tua murid atau penjemput yang menggunakan sepeda motor. Nah, kalau menggunakan mobil, Bapak, Ibu, orang tua murid boleh masuk ke dalam sekolah hanya untuk putar balik dan setelah itu keluar menuju gerbang yang ada di sebelah kanan, langsung pulang. Nah, setelah menurunkan anak-anak di depan gerbang, nanti anak-anak akan disambut dan dicek suhunya oleh petugas keamanan. Dan juga ada Bapak Ibu guru piket yang akan menyambut dan mengarahkan anak-anak. Nah, anak-anak nanti jalan sesuai arahan atau instruksi Bapak Ibu guru menuju ke tangga. Nah, tangga SD Strada Santo Petrus itu ada di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. Nanti sebelum anak-anak menaiki tangga, itu juga di bawah tangga akan disambut oleh Bapak Ibu guru dan diawasi. Nah, anak-anak menaiki tangga sesuai dengan petunjuk atau arah untuk tanda panah yang berwarna biru itu untuk tanda panah naik dan tanda panah yang berwarna merah untuk turun. Nah, setelah anak-anak naik, nanti akan ada cek suhu di setiap lantai. Nah, khusus untuk lantai pertama, itu nanti ada meja screening untuk tamu. Kalau Bapak Ibu, orang tua murid, ada keperluan ke TU atau ke guru, itu wajib mengisi screening ya. Nah, setelah anak-anak naik di lantai kelasnya, anak-anak cek suhu kembali sebelum masuk ke kelas. Nah, nanti di depan kelasnya Bapak Ibu guru menyambut anak-anak dan mempersilakan anak-anak untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas dan anak-anak duduk sesuai bangku atau nomor urut yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru. Itu tadi alur untuk anak-anak saat tiba di sekolah. Nah, setelah pulang sekolah, nanti anak-anak berbaris terlebih dahulu, nanti secara bergantian, tiap kelas secara bergantian turun ke tempat penjemputan. Nah, anak-anak sebelum turun ke tempat penjemputan itu berbaris, diatur oleh guru, lalu satu persatu cek suhu kembali. Setelah turun dari tangga menuju tempat penjemputan, itu anak-anak wajib, tadi kan sudah diinformasikan wajib membawa hand sanitizer. Hand sanitizer itu digunakan sebelum anak-anak dijemput oleh orang tua, anak-anak pakai hand sanitizer dulu di tempat penjemputan, dan nanti satu persatu orang tua murid akan diinformasikan kelas berapa dan anaknya yang telah siap untuk dijemput. Nanti Bapak Ibu, kalau penjemputan bisa masuk ke dalam area sekolah. Lalu langsung dijemput anaknya dan keluar dari pintu gerbang sebelah kanan dan langsung pulang ke rumah, tidak berkerumun. Demikian anak-anak juga tidak bermain, jadi sebab itu orang tua murid harus on time jemputnya. Nah, tadi adalah alur atau skenario saat anak tiba di sekolah dan saat anak pulang sekolah. Nah, setelah itu supaya Bapak Ibu punya gambaran tentang gedung baru ini. Nah, berikut kami akan jelaskan gambaran tentang gedung baru. Pasti anak-anak dan juga Bapak Ibu guru penasaran dong bagaimana sih letaknya gedung baru SD Strada Santo Petrus ini. Nah, saya akan jelaskan kurang lebihnya seperti ini denahnya. Nah, di lantai dasar itu ada di sebelah kiri ada pintu gerbang masuk di sebelah kiri. Nah, tadi sudah dijelaskan ada cek suhu untuk anak-anak. Terus ada tempat cuci tangan juga atau cuci kaki di situ bisa. Nah,
Di sebelah kanan adalah pintu gerbang atau pintu keluar. Pintu gerbang keluar. Lalu anak-anak naik ke lantai 1. Silakan Pak Marcel. Selanjutnya. Nah, di lantai 1 ini, di sebelah kanan, kalau kita dari arah tangga, di sebelah kanan itu ada kelas 1A, 1B, dan kelas 2A. Nih, jadi anak-anak nanti yang kelas 1A, 1B, dan 2A itu di lantai 1. Nah, lurusan tangga itu ada ruang guru, ruang tata usaha, berhadapan dengan ruang guru itu ruang tata usaha nih Bapak Ibu, jika ada keperluan ke Mbak Siska atau Mas Agung ada di lantai 1, dan juga keperluan ke Bapak Ibu guru atau kepala sekolah ada di lantai 1. Lanjut, kita naik ke lantai 2. Pak Marcel. Oke. Oh ya, Bapak Ibu, di lantai 1 ini nanti ada meja screening ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bertamu ke sekolah, mau menemui TU atau guru, wajib mengisi screening yang telah disediakan. Lanjut kita naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 dari arah tangga sebelah kanan itu ada kelas 3A, 3B, dan kelas 2B. Nah, sebelah kirinya itu ada toilet. Lalu untuk lurusan tangga itu di sebelah kanan ada kelas 4A, berhadapan dengan kelas 5A. Lalu di samping kelas 4A terdapat kelas 4B. Kita naik lagi Pak Marcel ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini sebelah kanan ada kelas 6A, 6B, dan kelas 5B. Untuk sebelah kirinya ada toilet, dan di depan kelas 6A, 6B, dan 5B terdapat aula yang bisa kita gunakan untuk kegiatan anak-anak nanti. Seperti itu, kurang lebih denah sekolah kita yang baru, denah gedung SD Serada Santo Petrus yang baru. Dari lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Semoga anak-anak di gedung yang baru ini bisa lebih semangat belajar, dan juga kami, Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Serada Santo Petrus, bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak dan juga orang tua murid. Tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan bersama video skenarionya dan sudah melihat denah-denah gedung baru kita. Nah, kira-kira semua pasti sudah menunggu-nunggu waktunya untuk PTMT terbatas, terutama anak-anak yang sudah merindukan untuk bisa belajar kembali di sekolah serta bertemu dengan teman-teman. Bapak Ibu, saya mau memberi informasi. Untuk absen bisa dilihat di chat. Bagi yang belum mengisi absen, silakan mengisi absen di kolom chat ya, tinggal diklik. Baik. Tentunya sudah banyak Bapak Ibu yang dari tadi ingin bertanya, sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan. Sekarang kami akan buka kolom tanya jawab. Tapi sebelumnya kami batasi terlebih dahulu untuk 3 pertanyaan pertama. Bisa juga untuk memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang nanti akan dijawab. Jika ingin bertanya, harap sertakan nama siswa dan asal kelas. Silakan untuk 3 kesempatan pertama bagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Ya, izin Mem April. Baik. Ya, izin. Ya, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, silakan, Mama Graciela. Baik. Ya,
Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan orang tua murid semuanya. Terima kasih atas paparan yang disampaikan dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Sebelum bertanya saya izin off kamera karena kebetulan sinyal kurang baik. Nah, perkenalkan saya orang tua murid Graciela 6B dan 1B. Tadi dari paparan disebutkan bahwa berdasarkan SKB 4 Menteri, Jakarta masuk kategori A level 1-2 karena minimal 80% pendidik dan tenaga kependidikan dan 50% warga lansia sudah divaksinasi dosis kedua. Nah, tetapi saya tidak melihat informasi tentang vaksinasi pada anak, artinya berapa dosis seorang anak itu baru bisa masuk ke sekolah. Kemudian saya mendapat surat edaran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Itu dalam surat edaran disebutkan bahwa anak yang dapat masuk sekolah adalah anak yang sudah diimunisasi COVID lengkap 2 kali dan tanpa komorbid, dan anak dianggap sudah mendapatkan perlindungan dari imunisasi COVID ke-19 jika sudah mendapatkan 2 dosis lengkap. Nah, artinya proteksi dinyatakan cukup kalau dia mendapatkan 2 dosis lengkap dan 2 minggu pasca penyuntikan imunisasi terakhir. Nah, berkaitan dengan rekomendasi dari SKB dan surat SKB 4 Menteri dan rekomendasi dari IDAI yang menyatakan anak harus vaksin 2 kali dan proteksinya cukup setelah 2 minggu pasca penyuntikan imunisasi terakhir, saya akan bertanya, ada 2 pertanyaan, izin Bapak Ibu Guru. Yang pertama, bagaimana dengan anak yang masih mendapatkan vaksin hanya 1 dosis? Karena tidak semuanya anak yang sebelumnya tanggal 17 ini akan mendapatkan vaksin kedua. Seperti anak saya, dia kalau misalnya di tanggal 18 dia masih hanya dapat 1 dosis. Apakah anak yang hanya mendapatkan vaksin 1 dosis diharuskan masuk sekolah tanggal 18 Januari? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan surat edaran dari IDAI yang menyatakan anak mendapatkan proteksi yang cukup setelah 2 minggu pasca penyuntikan imunisasi terakhir. Nah, ini kan berdasarkan informasi dari paparan tadi bahwa kebanyakan anak akan mendapatkan dosis kedua tanggal 17 Januari. Nah, apakah kalau 2 minggu berarti mungkin 30 Januari ataupun Februari. Nah, apakah sekolah Strada sudah mempertimbangkan hal ini? Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Pertanyaan saya ini untuk kebaikan dan baik, terima kasih untuk Ibu dari Graciela. Nanti akan dijawab. Pertanyaan kedua terlebih dahulu akan kita tampung. Maaf. Ya, terima kasih, Mem. Ya, ada pertanyaan kedua, pertanyaan selanjutnya. Halo, selamat siang. Selamat pagi. Pagi, dengan ya. Saya dengan Mama Hana Malonda dan Vino Malonda, Hana kelas 6B dan Vino kelas 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh sekolah untuk acara hari ini. Di sini ada yang sedikit akan saya tanyakan. Jadi terkait dengan perlakuan untuk siswa yang sedang sakit atau tidak enak badan, ataupun sedang flu, atau dia sedang suspek karena anggota keluarganya ada yang terkena COVID. Nah, menurut SE Satgas COVID itu memang harus dilakukan isolasi mandiri paling tidak selama 14 hari atau 10 hari sampai 14 hari. Nah, itu bagaimana perlakuannya untuk siswa tersebut gitu. Dan terlebih ini masa pancaroba. Jadi perubahan suhu itu sangat berdampak pada kesehatan anak-anak gitu. Jadi anak-anak yang biasanya di rumah selama hampir 2 tahun
Lalu sekarang mereka akan beraktivitas seperti pada biasanya, sekalipun jamnya dikurangi, tidak seperti pada umumnya gitu. Nah, itu bagaimana perlakuannya? Apakah sekolah menyediakan Zoom untuk anak-anak yang melaksanakan PJJ atau sedang isolasi, atau sekolah hanya akan membebankan tugas gitu. Jadi bagi kondisi seperti ini memang hal tersebut harus diantisipasi oleh sekolah gitu kan. Anak sehat, tetapi karena memang dia harus melakukan isolasi demi kebaikan bersama selama 2 minggu contohnya. Nah, apabila tidak, sekolah itu akan kasihan sekali gitu. Lalu untuk penjemputan, siswa, karena sekarang itu dibagi 2 batch gitu kan, dan saya terima kasih sekali karena jadi anak-anak tidak ada kesempatan untuk berkerumun. Sekalipun kita tidak pungkiri selama ini atau akhir-akhir ini memang kontrol itu sudah terlepas gitu, sudah banyak sekali yang jalan-jalan atau banyak sekali yang memang sudah melakukan aktivitas seperti pada umumnya gitu. Kita tidak bisa munafik atau tidak bisa menutup itu gitu. Jadi di sini saya tekankan bagaimana kondisi untuk penjemputan anak-anak gitu. Penjemputannya itu apakah anak-anak akan stay di kelas atau disediakan tempat untuk penjemputan tetapi sudah mengakomodir jumlah siswa yang ada, atau bagaimana Bapak Ibu gitu. Karena memang kita tidak bisa mengikat anak-anak ya, namanya anak SD itu berbeda dengan anak SMP atau SMA. Untuk kakak sebagai contoh, sekolah di SMP Paulus gitu kan, saya kasih contoh. Jadi kemarin saya memang sengaja mengantar, karena memang hari Senin kemarin baru pertama kali diadakan PTM. Ya, memang banyak sekali pro dan kontra gitu kan. Di situ saya melihat Satgas di sekolahannya itu memang betul-betul menjaga sekali yang terkait dengan seperti social distancing. Jadi anak belum keluar, itu anak belum dijemput, itu siswa harus tetap ada di kelasnya gitu. Jadi guru-gurunya itu pakai handi-talkie, mereka memanggil siswa. Jadi memang betul-betul anak tersebut harus sudah dijemput gitu. Penjemputnya memang sudah ready di depan. Nah, untuk SD Strada bagaimana perlakuannya begitu. Jadi memang agak sedikit ekstra ini Bapak Ibu guru gitu kan dalam menjaga anak-anak kami di sekolah gitu, karena memang kami tidak bisa mengawasi, bahkan kita mengantar atau menjemput pun harus di luar. Nah, satu lagi, kita tidak bisa pungkiri bahwa akan banyak sekali orang tua murid yang nanti akan berkerumun di luar. Itu bagaimana perlakuannya? Karena mau bagaimanapun itu harus tegas gitu kan. Kita tegas ke orang lain, ke masyarakat sekitar yang berjualan dan sebagainya, tetapi di dalam lingkungan sekolah kita sendiri tidak mendukung itu. Nah, itu bagaimana perlakuannya? Gitu. Untuk sementara itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama Hana. Cukup dulu ya untuk pertanyaannya, akan kita jawab dulu. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Ibu dari Graciela akan dijawab oleh Bapak Andre. Silakan Pak. Terima kasih Mem April, terima kasih Mama Graciela. Untuk pertanyaannya berkaitan dengan vaksinasi. Kami menyampaikan ini berdasarkan pada sosialisasi yang dilakukan oleh Kadisdik ya pada bulan Desember, akhir bulan Desember lalu. Menyatakan bahwa ya anak yang belum divaksin pun boleh mengikuti PTM. Terlebih bagi anak yang sudah divaksin, itu akan lebih baik untuk mengikuti PTM. Seperti itu. Untuk kaitannya dengan vaksinasi. Jadi untuk proses pembelajaran PTM di semester kedua ini memang diwajibkan untuk seluruh murid. Kaitannya dengan vaksin, baik sudah divaksin, dosis 1 atau dosis 2, ya, itu diwajibkan ikut di dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas ini
yang kami dasarkan pada sosialisasi bersama dengan Kadisdik DKI Jakarta. Seperti itu, Mama Graciela. Baik Pak, berarti anak yang hanya mendapatkan 1 dosis tetap harus masuk tanggal 18 Januari ya Pak ya? Betul. Oke. Betul ya. Iya, jadi memang seperti tadi yang saya sampaikan, memang tadi berdasarkan SKB 4 Menteri, itu tadi saya melihat dari paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Andre dan Bapak Ibu semuanya, tidak ada informasi mengenai vaksinasi pada anak. Nah, tetapi pada rekomendasi dari IDAI, itu karena mempertimbangkan juga anak itu bisa tertular dan bisa menularkan ke dewasa, apalagi untuk varian Omikron ini pada anak bisa menularkan pada orang dewasa. Nah, itulah kenapa saya menanyakan apakah memang ada perbedaan antara SKB 4 Menteri dengan rekomendasi IDAI. Nah, apakah sekolah telah mempertimbangkan seperti itu, Pak? Baik Mama Graciela. Dalam perjalanan waktu ke depannya, kami juga akan mempertimbangkan apa yang diusulkan Mama Graciela. Tetapi untuk sementara, karena Kadisdik sendiri sudah menekankan hal seperti yang saya sampaikan tadi, kami ikuti dulu. Nanti dalam perkembangan perjalanannya seperti apa, kami tidak akan menunggu korban, tidak, jangan sampai. Ya, kami hanya melihat nanti bagaimana perkembangan situasi dan kondisi, kemudian instruksi dari atasan-atasan kami seperti apa. Pasti nanti akan kami rubah haluan bagaimana sebaiknya yang harus kami lakukan. Begitu Mama Graciela. Ya, baik Pak Andre, terima kasih atas penjelasannya. Semoga kita sehat-sehat semua ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan kedua dari Mama Hana dan Mama Fiona. Oh Vino, Oh Vino, ini Fiona tulisannya. Vino dan Hana, Pak. Iya, maaf. Bagi siswa yang bagi siswa yang sakit yang kena COVID-19, perlakuannya seperti apa? Nah, tadi pada penjelasan pada slide keberapa itu Pak Marcel ya, dikatakan memang ada isolasi yang akan kita lakukan. Kita pun menyediakan ruang isolasi, Ibu, ya, Mama Hana. Kita menyediakan ruang isolasi, kemudian nanti kami menghubungi Bapak Ibu, kami hubungi puskesmas. Ya. Kalau yang kena COVID, saya nggak nyambung saya sebentar. Ya, jadi memang kalau ada yang kena COVID di antara anak-anak, karena memang anak-anak ini juga menjadi perantara, ya, sebagai perantara penularan COVID ini. Jadi kalau ada yang kena, memang kita melakukan pembelajaran bisa kita hentikan. Pembelajaran bisa kita hentikan, ya, 3 hari, mungkin 14 hari, sesuai dengan kondisi keadaan berapa jumlah siswa yang mengalami atau separah apa dan sebagainya. Kemudian apakah anak-anak akan datang di kelas? Oh, ini datang. Oh. Baik, Bapak Ibu. Apakah anak-anak akan tetap di kelas bagi yang belum dijemput, dan perlakuan bagi orang tua murid yang berkerumun di luar sana di ruang tunggu?
seperti yang sudah kita lakukan pada waktu di Bayangkara, Ibu dan Bapak, ya, kita guru itu mempersiapkan anak di kelas setelah pulang. Nanti kita dengan bantuan alat HT, lalu kita saling komunikasi antar guru dengan HT, siapa yang sudah dijemput, lalu kita sampaikan, maka anak tersebut kita antar ke bawah, turun, untuk dijemput orang tua untuk pulang. Jadi tidak kita bubarkan anak begitu bubar, pulang sekolah bubar, keroyokan keluar semuanya, tidak. Ya, tapi tetap satu persatu kita tuntun anak sesuai dengan waktu penjemputan yang sudah siap oleh orang tuanya masing-masing. Ya, kemudian kaitannya dengan kerumunan orang tua di ruang tunggu mungkin ya, di ruang tunggu. Ini kami juga memohon kesadaran bagi Bapak Ibu ya yang menjemput, ya cobalah berikan contoh pada anak-anak kita juga bagaimana menjaga protokol kesehatan khususnya tidak berkerumun. Nah, selama ini memang kalau Bapak Ibu itu berkumpul, khususnya ibu-ibu nih, mohon maaf nih, kalau sudah ketemu temennya ya di ruang tunggu udah ngerumpinya jadi lupa protokol kesehatan. Nah, ini nanti lebih ditingkatkan lagi mengenai kesadaran akan kerumunan. Jadi jaga jarak, mungkin ngobrolnya agak jauh lah, jangan deket-deketan, jangan tempel-tempelan, atau mungkin selfie, foto bersama dan sebagainya. Jadi ini harapan saya memang orang tua di ruang tunggu di bawah ya itu menjaga sendiri. Kami tidak mungkin akan marah-marah kepada orang tua ya. Sepertinya kok tidak sopan sekali gitu loh. Tapi saya mohon kesadaran ibu dan bapak untuk bisa menjaga jarak pada saat penjemputan. Ya. Kemudian secara tegas yang ketiga ya pertanyaannya, bagi yang sakit apakah ada PJJ? Seperti sekolah normal, ketika kita sekolah normal sebelum terjadinya pandemi, ketika anak mengalami sakit, ya sudah sakit. Artinya istirahat di rumah ya. Nanti untuk pembelajaran menyusul ya. Kita tidak memberikan pelayanan PJJ. Secara tegas kami menyampaikan tidak ada pelayanan PJJ. Jadi orang tua dan anak nanti melakukan susulan bersama guru apa yang mata pelajaran apa yang ketinggalan, apa yang perlu dipersiapkan dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita tegas bahwa kita PTM-nya 100% murni di sekolah. Ya, nanti kalau ada tambahan-tambahan bisa melalui WA ataupun inisiatif guru bagaimana caranya menambahkan waktu proses pembelajaran. Itu jawaban dari saya. Ada tambahan jawaban dari Bapak Ibu guru? Shalom. Yang mana? Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana Mama Hana? Sebentar. Bagaimana Mama Hana? Iya, terima kasih Pak. Berarti memang kondisi apapun tidak ada PJJ ya Pak ya? Ya. Iya. Lalu sekali lagi Pak, hari Senin besok anak-anak kami yang sudah vaksin pertama itu kan akan melaksanakan vaksin kedua. Nah, kemarin itu setelah vaksin pertama, Johanna itu agak sedikit sakit kepala sorenya gitu. Sekalipun setelah vaksin langsung saya beri Sanmol. Nah, tidak sampai demam. Nah, mungkin saya meminta izin nanti apabila memang kondisinya tidak memungkinkan, kami akan off-kan anak kami sekitar 2 atau 3 hari baru akan masuk sekolah gitu. Karena kan kita tidak tahu ya setelah vaksin yang dewasa saja banyak sekali yang demam dan sebagainya gitu. Nah, untuk anak-anak ini nanti perlakuannya bagaimana Bapak gitu. Untuk di muka sih saya sudah meminta izin dulu, jadi biar anak-anak kami istirahat dulu setelah vaksin itu aja. Kami akan melaksanakan PJJ seperti aturan sekolah yang ya dikeluarkan. Kami akan mengikuti semua kebijakan dari sekolah, tetapi untuk terkait vaksin, setelah vaksin itu mungkin kami akan minta sedikit kelonggaran untuk anak-anak kami itu aja Pak. Iya. Terima kasih Mama Hana. Memang
untuk PTM di awal ini kami tidak lalu saklek ya, tapi kami masih menerapkan kebijaksanaan kaitannya dengan penerimaan vaksinasi yang kedua. Jadi izin Mama Hana untuk putrinya silahkan, dan untuk yang lainnya kami perbolehkan ya, untuk spare waktu guna memulihkan kesehatan putra-putrinya setelah vaksin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bagi yang sakit tentunya ya, bagi yang mengalami gejala-gejala akibat dari vaksin, begitu. Terima kasih. Oke, Mama Hana, cukup ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, berikutnya silakan. Silakan Bapak tadi. Tadi ada satu pertanyaan tadi dari Bapak Patricia, apakah mau dilanjutkan pertanyaannya? Jika tidak, kami silakan Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Bapak dari Bapak Patricia, kelas 4A dan Lista kelas 2A. Yang saya tanyakan, ini kan corona, kadang kita nggak bisa prediksi, ada yang OTG gitu. Yang mau saya tanyakan, apakah pada guru pendidik ada rutinitas swab test gitu, PCR test? Apakah ada itu rutinitas bagi guru pendidik gitu? Kita kan ada kadang tahu OTG gitu, takut menularkan pada anak-anak kita, namanya juga anak-anak yang masih rentan gitu kan. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang raise hand boleh jika masih ingin mengajukan pertanyaan kepada orang tua dari Abner. Silakan Mama Abner. Apakah masih ingin bertanya Mama Abner? Yang raise hand. Sudah Bu, terima kasih. Izin bertanya Bu, April, Miss April. Baik, Ibu Rita. Mana Kak? Izin bertanya. Jika tidak ingin bertanya lagi, yang raise hand boleh diturunkan, raise hand-nya boleh dihilangkan. Lalu dari Mama Nathanael. Terima kasih atas kesempatannya. Dan terima kasih juga untuk sosialisasi hari ini. Dari paparan tadi kami tidak mendengar ada jeda waktu antara shift 1 dan shift 2. Kalau kelas anak saya itu kebetulan 6A, ada jeda kurang lebih 30 menit. Apakah dalam 30 menit ini ada waktu untuk dilakukan penyemprotan? Karena berarti ini untuk shift yang kedua menggunakan ruangan dan meja yang sama dengan shift pertama ya Pak Guru. Seperti itu ya. Kalau dengar dengan penjelasan dari beberapa orang tua sebelumnya, banyak kekhawatiran kami ketika anak masuk sekolah. Nah, kalau dilihat tadi, paparan tadi, kapan sekolah melakukan disinfektan? Kami tidak dijelaskan mengenai hal itu. Dan kebetulan anak saya masuk shift 2, apakah ruangan yang digunakan shift 2 ini menggunakan ruang yang sama yang digunakan oleh shift 1, begitu juga dengan meja dan kursinya, atau menggunakan ruangan yang lain? Terima kasih. Terima kasih Mama Nathanael. Untuk yang masih raise hand dari Mama Agatha, Mama Lucy, atau orang tua dari Alfonso atau Kristus, ya, ada yang mau masih bertanya karena masih raise hand? Iya, selamat pagi Bu. Ya, saya dengan Beni, orang tua dari Agatha, Renata, sama Lydia. Saya tadi kurang lebih sih hampir sama Ibu dari Nathanael pertanyaannya. Hanya memastikan apakah dengan
adanya shift 1 dan 2 itu dilakukan penyemprotan juga, sterilisasi ruang kelas dan meja dan perangkatnya. Apakah hanya sekedar biar ada pergantian perputaran udara aja di kelas itu, seperti itu. Dan untuk yang jamnya berbeda, seperti anak saya ada yang satu masuk jam 7, pulang jam 9.15, yang satu lagi masuk jam 7, pulang 9.45, yang satu lagi masuk jam 10.15, pulang jam 1. Karena anak saya kendalanya adalah ada yang kembar, yang satu masuk shift 1, yang satu masuk shift 2. Agak repot nganter jemputnya. Kalau boleh, apakah boleh yang kedua saya pindah di yang pertama juga, di shift yang pertama, atau yang pertama pindah gabung di shift yang kedua? Karena dari jam 9 yang kelas 4 itu, yang satu dari jam 7 sampai 9.45, yang satu jam 10.15 sampai jam 1. Kalau saya mempersiapkan penjemputan untuk yang jam 9.45, nanti baru sampai rumah balik lagi nganterin yang masuk shift 2 gitu Pak. Kalau boleh, saya minta bantuan Bapak, Ibu, guru semua. Mungkinkah untuk yang shift pertama gabung ke shift kedua atau yang shift kedua gabung ke shift pertama? Itu aja sih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk Mama Agatha, Renata, Mama Lydia. Saya bantu sebentar jawab untuk Mama Agatha barusan. Untuk masalah pergantian shift nanti bisa dikomunikasikan dengan wali kelas ya, Mama Agatha, soal itu. Oke. Untuk pertanyaan yang lainnya akan dijawab oleh Bapak Ibu guru lain. Siapa yang bersedia menjawab? Pak Andre, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Papa Patricia, ya, Papa Patricia, terima kasih banyak. Apakah guru melakukan PCR secara rutin? Nah, untuk PCR antigen, kami itu sudah sering melakukan PCR antigen, ya, karena kami juga selain untuk syarat permintaan serada, juga untuk mengetahui kondisi bagaimana keadaan diri saya masing-masing. Nah, kaitannya dengan PTM, memang kami sudah bekerja sama dengan Puskesmas. Puskesmas pun sudah mengadakan jadwal ke sekolah kami untuk melakukan PCR, ya, entah itu antigen atau PCR swab, ya. Itu nanti tinggal kami menunggu jadwal dari Puskesmas. Itu jawaban saya, ya. Kemudian untuk Mama Nathanael mengenai jeda waktu. Ya, jeda waktu pasti ada Mama Nathanael, ya. Kurang lebih 45 menit antara sesi 1 dan sesi 2, 45 menit. Nah, waktu 45 menit itu nanti kami gunakan. Tidak hanya pembantu sekolah yang melakukan disinfektan, ya, ruangan dan lorong-lorong, tapi kami semua Bapak Ibu guru melakukannya. Sudah kami siapkan alat-alatnya dan cairan disinfektan. Akan kami semprot meja, kursi, lantai, ya, dinding-dinding atau tempat-tempat yang dipegang anak-anak itu sudah kami nanti akan kami amati dan kami lakukan penyemprotan atau disinfektanisasi. Ya, itu kami lakukan. Sudah kami jadwalkan, sudah kami rembuk, sudah kami masukkan dalam agenda rapat sebelumnya. Hanya memang kami tadi belum menyampaikannya kepada Ibu dan Bapak sekalian. Ya, itu mengenai jeda waktu dalam pergantian shift 1 dan shift 2.
Untuk Mama Agatha, Mama Renata, Mama Lydia ya, memastikan penyemprotan dan sterilisasi ruang kelas. Ya, sudah terjawab tadi. Kemudian kakak adik bagaimana ini? Untuk sementara karena memang ya, untuk shift 1 dan shift 2 itu akan kami rolling setiap bulannya. Jadi untuk kemungkinan misalnya anak saya yang kelas 1 masuk pagi. Anak saya yang satu lagi kelas 6 masuk siang ya. Lalu yang kelas siang minta pagi. Nanti di rolling sebulan kemudian apakah minta pagi lagi yang kelas 6? Kan tidak mungkin. Ya kan? Minta terus mintanya pagi terus. Nah, jadi itu tidak mungkin kami lakukan. Nanti kalau begitu semua orang tua akan meminta karena memang dari awal Strada adalah sekolah keluarga. Ya, jadi hampir mungkin kakak, adik, cucu dan sebagainya itu sekolahnya di Strada. Ya, jadi biarkan dulu jadwal ini berlangsung apa adanya. Jadi mohon sedikit berkorban bagi Bapak Ibu untuk mengantar dan menjemput putra-putrinya. Ya, jadi keputusan kami, sikap kami, biarkan jadwal ini berlaku sesuai dengan yang kami buat dulu. Sambil kami melihat nanti situasi dan kondisi, apa kesulitan, apa kekurangan, kelebihan rencana yang sudah kami susun. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Baik, ya. Mungkin ditambahkan Bu Rere aja. Sini Bu Rere. Baik, Bapak Ibu orang tua murid, saya hanya menambahkan saja. Kemarin emang sempat kita bicarakan juga mengenai karena di sini banyak yang kakak adik di sekolah di sana Strada Santo Petrus. Cuma kalau untuk jadwal kalau kelas 4, kelas besar itu 4, 5, 6 itu masih bisa kalau untuk minta tolong untuk biar sama, jadi jemputnya nggak bolak-balik. Tapi kalau untuk kelas 1 sama kelas 6 itu kan jadwalnya berbeda. Kelas kecil sama kelas besar, kelas 1 sama kelas 6 itu jadwalnya berbeda. Jadi kalau untuk misalnya adiknya kelas 1, kakaknya kelas 6 itu tidak bisa diikuti shiftnya bareng sama kelas 1. Karena kelas 1 kan pagi terus, tidak ada siangnya. Tapi kalau untuk kelas 4 sama 5 kayak Agatha sama saudara kembarnya, nah itu masih kami bisa pikirkan seperti misalnya Reflan dengan Rafael gitu, kelas 4 sama kelas 5 itu supaya orang tua tidak bolak-balik jemput itu masih bisa kami pikirkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang anaknya ada di kelas 4 dan kelas 5 kakak adik misalnya kelas 4 kelas 5 boleh konfirmasi atau koordinasi dengan wali kelas masing-masing. Kelas 4, 5, 6 boleh koordinasi dengan wali kelas masing-masing. Jadi kami akan membantu untuk jadwal itu supaya orang tua juga tidak mengatur jadwal jemputnya itu bolak-balik gitu. Jadi biar kami bantu untuk mengatur jadwal itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk pengertian dan pemahamannya sesuai dengan rencana yang kami berikan kepada Ibu dan Bapak. Ini awal ya, nanti pasti ada perubahan di perjalanan apa yang akan terjadi ya. Tentu akan yang terbaik untuk kita semua. Baik, untuk pertanyaan berikut silahkan Bu Memaprin. Baik, siang Pak, boleh tanya? Silakan untuk pertanyaan satu lagi. Saya Bu, boleh tanya Bu ya Bu? Untuk untuk OTM Lucy, apakah masih mau bertanya? Oh iya Bu, saya mau tanya. Ya. Saya kan kerja suami istri ini, saya Mama Lucy kelas 4D, selamat pagi. Saya kerjanya Bu, otomatis anak saya. Suaranya putus-putus. Kurang terdengar jelas. Kurang terdengar ya Bu. Oke, kalau gini udah ya Bu ya? Udah. Kalau ini udah Bu? Iya sudah jelas, sudah terdengar. Pelan-pelan coba ya Maya supaya lebih terdengar. Tadi putus-putus. Oh ya maaf. Gini, saya kan kerja ya Bu, suami istri. Dan istri itu tidak ada antar dijemput. Jadi saya harus ojek online. Kan otomatis harus bawa HP ya Bu ya untuk
dia pesan Gojek itu diperbolehkan oleh sekolah atau bagaimana ya Bu? Gitu aja sih. Maaf untuk Mama Lusil, suaranya putus-putus. Bisa Mama Lusil untuk memberikan pertanyaannya diketik di kolom chat agar lebih jelas, karena di sini putus-putus, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Jadi silakan mengetik di kolom chat, jadi biar jelas. Oh ya, oke deh Bu. Siapa? Iya, baik Bu, makasih. Ya, terima kasih. Oke, satu pertanyaan tadi dari orang tua Christian Theo. Iya. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Selamat siang. Tadi kalau nggak salah di surat keputusan bersama 4 menteri, kalau nggak salah dengar ya, itu hanya diperbolehkan membawa minum ya. Bekal artinya makan tidak boleh kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Apa betul? Iya, minuman saja, hanya membawa minuman. Ya, jadi ini saya usul saja, saya mau usul. Memang selama pandemi COVID, anak-anak ini doyan makan. Dan mungkin termasuk saya, anak saya ini memang hampir boleh dikata sudah bisa mandiri. Jadi kebetulan saya kerja, istri saya kerja. Kasihan mereka kalau berangkat seperti itu. Jadi mungkin apakah ada kebijakan tetap dibolehkan membawa bekal, artinya makan, namun jadi pekerjaan tambahan untuk Bapak Ibu gurunya, karena mungkin harus ada tempat tersendiri untuk atau waktu untuk dia bisa diberi kesempatan untuk makan, karena kebanyakan anak-anak berangkat pagi ini jarang sekali yang mau makan gitu. Kebanyakan nanti di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kami mengerti pertanyaan Bapak. Untuk pertanyaan sekian dulu, akan segera ditanggapi oleh Ibu Rere. Atau maaf, satu pertanyaan lagi terakhir. Ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan terakhir. Mana? Saya Bu. Namanya Christopher. Oh iya, silakan Ma. Ya, saya sudah cukup mengerti dengan masalah teknisnya untuk sekolah. Saya mau menanyakan, ini anak saya baju pink birunya udah kecil Bu, gimana itu Bu? Baik Ma. Itu ada di sekolah atau bisa bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan lagi, membeli lagi atau gimana? Ya, untuk buku seragam nanti akan dijabarkan oleh wali kelas masing-masing. Silakan Mama Christopher menghubungi wali kelas ya. Baju seragam ya? Ya, soal baju seragam. Ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan yang sebelumnya akan dijawab oleh Ibu Rere. Silakan Ibu Rere. Ya, terima kasih Mem April. Saya akan menanggapi untuk Mama Lusil ya yang tadi melalui kolom chat. Mama Lusil tadi bertanya mungkin kedua orang tua bekerja, jadi anak itu melalui antar jemput ojek online gitu ya. Intinya seperti itu ya. Apakah begitu Mama Lusil? Iya Bu, betul. Oh iya, Oke, baik. Jadi kalau untuk kasus seperti itu nanti Mama bisa koordinir dengan wali kelas masing-masing atau wali kelas anaknya, nanti akan membantu. Jadi misalnya Bu, atas nama anak ini jangan diturunin dulu ya, saya mau pesan ojek online gitu. Nanti Bapak Ibu guru wali kelas akan membantu untuk misalnya Mama plat nomornya apa, jadi kami akan mengantar anak Mama sesuai dengan ojek online yang sudah dipesan. Jadi seperti itu Mama Lusil ya. Kalau ya gimana Mas? Maksud saya gini Bu, dia itu kan pesan sendiri bukan dari orang tuanya gitu. Kadang kan saya ada meeting, Oke. Ya, gitu. Di situ ditanya ya apakah boleh bawa handphone gitu ya. Jadi kami untuk antisipasi kami berharap anak-anak tidak membawa handphone ke sekolah. Kecuali misalnya ada instruksi dari Bapak Ibu guru. Tapi kalau untuk seperti itu mah mungkin nanti anaknya bisa minta sama wali kelasnya untuk dipesankan ojek gitu, untuk ojek online. Jadi bisa minta tolong wali kelasnya untuk memesankan ojek online.
Jadi tinggal dikasih tahu alamatnya saja gitu, Mah. Oh, baik, Bu. Ya. Nanti bisa koordinir ke wali kelas aja ya, kalau seperti itu ya, Mah Iya. ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mama Lusil. Ada mau ditambahkan lagi? Itu aja. Iya, baik. Terima kasih Mama Lusil. Saya akan menjawab untuk pertanyaan dari Papa Christian Theo ya. Iya, Pak. Tentang makanan, tentang makan ya. Dalam SKB 4 Menteri tidak diatur soal membawa makanan atau tidak ke sekolah. Di dalam SKB 4 Menteri hanya aturan-aturan mengenai COVID-19. Tapi itu kami emang membuat aturan dalam pembelajaran Papa Christian Theo. Jadi kami sebenarnya menghindari untuk anak buka masker. Tapi karena ada beberapa kasus mungkin anak yang biasanya nggak bisa lapar gitu kan dan memerlukan istilah energi gitu kan atau belum sarapan dari pagi, mungkin emang bisa boleh bawa makanan, tapi kami emang tidak diperkenankan makannya itu istilahnya berhadapan sama temannya. Jadi kami akan ada tempat gitu, misalnya Bu saya bawa makanan, saya mau makan, jadi kami akan ada tempat untuk maksudnya tempatnya tidak bersama dengan temannya gitu, jadi intinya tidak berhadapan. Dan itu hanya untuk anak yang istilahnya tidak semua bawa bekal kan, karena kan istirahat yang kami berikan juga tidak lama. Jadi untuk misalnya anak yang bermasalah, misalnya anak yang membutuhkan makanan, jadi emang kami kan duduknya tidak berhadapan, jadi anak boleh makan, buka masker, dan jaraknya berjauhan dengan teman yang lain. Karena tadi di video itu tempat duduk yang ada di video itu belum kami setting. Nanti untuk per kelas itu hanya 18 sampai 20 tempat duduk. Jadi anak berjaraknya lumayan jauh, kurang lebih 1 meter. Gitu Papa Theo. Jadi mungkin untuk anak-anak bawakan saja air minum, atau yang belum sarapan itu nanti akan kami atur sebagaimana mungkinnya supaya tidak berhadapan saat membuka masker. Tapi diusahakan anak-anak makan dari rumah, gitu Papa Theo ya. Baik Bu, terima kasih penjelasan. Iya baik, terima kasih Papa Christian Theo. Saya kembalikan lagi ke Mem. Untuk pertanyaan dari Ibu di kolom chat, ada pertanyaan dari Ibu Vero. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Oke, saya orang tua dari Vianka 5B dan Toti 2A. Mau menanyakan apakah salah satu dari kami terkena apakah salah satu dari anak kami terkena batuk atau pilek, tidak boleh masuk sekolah? Apakah masih harus dipakai surat dokter? Karena selama anak saya ada panas 2 hari, saya baru ke dokter. Jika batuk pilek hanya minum obat saja. Kondisi sekarang pancaroba, maka anak-anak akan sering kembali kena batuk pilek. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari orang tua Vianka dan Toti. Ketika pemerintah mencanangkan PTM 100% ya, maka anak harus masuk 100% juga. Nah, dan ketika anak mengalami sakit itu harus ditunjukkan dengan surat keterangan dokter agar kami mengisi di buku absensi atau absensi online itu dengan tulisan S yang artinya sakit. Kalaupun izin harus izinnya yang masuk akal lah ya, tidak akal-akalan misalnya saja. Kalau tanpa izin, tanpa pemberitahuan, tentu akan kami tulis alpa, artinya tanpa izin. Nah, ketika alpa yang mungkin berlangsung lama atau terus-menerus banyak, itu sangat mempengaruhi nanti untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Jadi sakit batuk pilek yang hanya mungkin minum obat warung sembuh, ya tetap ini harus dikonfirmasikan, diberitahukan kepada guru
Mungkin kalau sakit batuk pilek lalu tidak masuk, kemudian disampaikan kepada guru, mungkin bisa kami tulis sebagai izin, ya, sebagai izin. Tetapi kalau sakitnya itu betul-betul cukup membutuhkan perawatan dokter, harus ada surat keterangan dokter. Kalau tidak ada surat keterangan dokter, maka alpa, ya, artinya tanpa izin. Ini sangat berpengaruh pada kenaikan kelas maupun kelulusan. Itu jawaban kami. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikian jawaban yang sudah diberikan. Untuk sesi tanya jawab kami tutup saat ini. Jika masih ada pertanyaan, mungkin nanti bisa langsung dikomunikasikan dengan wali kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi untuk sesi pertanyaan resmi kami tutup. Masih ada satu sesi lagi Bapak Ibu, yaitu mengenai vaksinasi yang akan kami adakan tanggal 17 nanti. Mengenai vaksinasi ini akan dibawakan oleh Ibu Lia. Silakan Ibu Lia penjelasannya. Terima kasih Mem April. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Berikut akan kami paparkan mengenai informasi vaksin dosis kedua. Slide berikutnya ya Pak Marcel. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan vaksin dosis kedua akan dilaksanakan di SD Strada Santo Petrus, Jalan Gadang nomor 81, pada tanggal 17 Januari 2022. Pukul 8 pagi sampai selesai nanti akan kami berikan mengenai paparan pembagian waktu setiap kelasnya. Kemudian untuk syarat yang perlu dibawa yaitu membawa fotokopi kartu keluarga atau KK, kemudian KIA, kartu identitas anak, dan bukti vaksin dosis pertama. Kemudian mengecek kembali kartu vaksin yang sudah diberikan dari puskesmas. Apabila ada kesalahan penulisan NIK dan nomor telepon ataupun tanggal lahir, segera untuk menghubungi wali kelas masing-masing. Berikutnya Pak Marcel. Bapak Ibu, berikutnya pelaksanaan vaksin dimulai pukul 8 dengan pembagian waktu setiap kelas sebagai berikut. Untuk kelas 1 dimulai pukul 8 sampai dengan 8.40. Kemudian kelas 2 pukul 8.40 sampai 9.20. Kelas 3 pukul 9.20 sampai pukul 10.20. Kelas 4 pukul 10.20 sampai pukul 11.20. Kelas 5 pukul 11.20 sampai 12.10. Kemudian ada jeda waktu istirahat untuk petugas vaksinnya dari pukul 12.10 hingga pukul 13. Dan dilanjutkan untuk kelas 6 pukul 13 sampai dengan pukul 14. Selanjutnya Pak Marcel. Nah, untuk teknis pelaksanaan vaksin dosis kedua, yang pertama, siswa diantar oleh orang tua dengan membawa syarat yang sudah diinformasikan pada paparan sebelumnya. Kemudian yang kedua, orang tua siswa menunggu di lantai dasar atau lantai bawah sesuai tempat yang sudah ditentukan. Jadi sangat diharapkan orang tua tidak naik ke lantai 2. Jadi orang tua siswa hanya menunggu di lantai dasar sesuai tempat yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, siswa naik ke lantai 2 dan masuk ke ruang vaksin akan diantar oleh Bapak Ibu guru. Jadi kami Bapak Ibu guru akan membagi setiap ruangan dan setiap untuk lantai vaksin sesuai dengan lantai dan tugasnya masing-masing. Jadi orang tua tetap menunggu di lantai dasar.
Kemudian yang keempat, selesai vaksin, siswa dijemput oleh orang tua siswa yang berada di lantai dasar. Kemudian yang kelima, segera pulang supaya tidak terjadi kerumunan dan tidak terjadi penumpukan siswa dan orang tua siswa. Kemudian yang terakhir, tetap patuhi prokes dan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk pembagian jadwal dan jam, tadi pada paparan slide sebelumnya, nanti akan diinformasikan kembali di grup kelas masing-masing dan juga melalui surat edaran dari sekolah. Demikian paparan informasi mengenai vaksin dosis kedua. Kemudian apabila ada pertanyaan yang berkaitan mengenai vaksin dosis kedua, nanti Bapak Ibu orang tua murid dapat bertanya atau berkomunikasi langsung dengan wali kelasnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Salam sehat untuk semuanya. Baik, terima kasih Ibu Lia. Baik Bapak Ibu dan orang tua murid sekalian, itu tadi penjelasan mengenai vaksinasi yang akan diadakan tanggal 17 nanti. Sebelum kita tutup acara, Bapak Kepala Sekolah akan berbicara terlebih dahulu. Mari kita simak bersama-sama. Ya, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga bahwa vaksinasi itu nanti akan berlangsung tanggal 17, yang kedua ya, dosis yang kedua. Ya, saya ulang lagi ini. Dosis yang kedua tanggal 17. Ya. Kemudian tanggal 18 ya, anak-anak PJJ dari rumah. Ya. PJJ dari rumah. Ya, untuk menghindari kerumunan karena kita pakai bersama dengan SD Santo Paulus. Begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kemarin sudah bisa melakukan PTMT ya, masih di Jalan Bayangkara. Maka kalau sekarang kita sudah bisa tatap muka, ya mulai tanggal 17 lah taruh ya, maka kita juga harus bisa ya, karena jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan waktu kita berada di Jalan Bayangkara. Nah, semoga semuanya bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, kita selalu berdoa juga kepada Tuhan, jangan lupa itu. Ya, supaya semua diberikan kelancaran dan kemudahan buat kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan selamat siang. Silakan. Selamat siang Pak. Satu kebijakan rekomendasi. Baik, kita sudah sampai pada akhir acara ya Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak terkasih. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru sebelumnya, tentunya untuk sosial PTMT ini kita semua butuh kerjasama dan disiplin dalam menjalankan prokes ya, baik dari anak-anak dan dari pihak sekolah juga. Tentunya PTMT ini sudah sangat dinanti-nantikan oleh kita semua, terutama anak didik, karena sudah 2 tahun kurang lebih kita menjalankan PJJ ini. Dan semoga semua bisa menjalankan PTMT ini dengan baik, tanpa kendala, dan dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga kesehatan dan utamakan prokes. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup acara kita hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan sosialisasi PTMT SD Strada Santo Petrus, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak. Untuk doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Dian Robertus. Silakan Pak Dian.
Baik, marilah Bapak Ibu guru serta para orang tua murid yang berada di rumah, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa, melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas segala karunia-Mu sehingga kami Engkau bolehkan dapat melaksanakan sosialisasi PTMT terbatas dengan lancar. Semoga apa yang kami bahas, apa yang kami sampaikan pada sosialisasi hari ini dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar ketika kami pelaksanaan PTMT nantinya. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Semoga Engkau selalu memberkati dan melindungi langkah kami dalam segala hal apapun. Tuntunlah pula para pemimpin bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Tuntunlah pula para gembala kami agar dapat mengembala umat-Mu dengan roh kebijaksanaan. Dan menuntun umat-Mu untuk berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Santo Petrus, doakanlah kami. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukan terjadi itu, Mak. Terima kasih Pak Diat. Baik Bapak Ibu, orang tua murid dan anak-anak, apakah ada sesi foto Pak Marcel? Oke, kita akan berfoto bersama. Jadi jangan leave dulu, jangan keluar dulu. Kita akan foto bersama ya. Boleh. Oke. Masih senyum Bapak Ibu? Slide 4 sudah? Oh, kasih Noah. Slide 5. Noah pinjam. Karena kita tidak tahu ada di slide berapa, jadi harap tetap tersenyum. Slide 6. Kita masuk slide 6. Sekarang slide 7, Bapak Ibu. Slide 8. Slide 8. Sekarang slide 8. Slide 9. Slide 10. Ada tulisannya kelihatan. Sudah ya, untuk foto-foto sudah diambil. Thank you, Ma'am. Ya, Thank you. Sampai jumpa kembali, Bu Guru. Salam. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Makasih banyak loh. Karena telah belajar Bu. Makasih ya Bu. Makasih Pak. Boleh meninggalkan ruang Zoom, Bapak Ibu. Udah kamu mengakan. Murid. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Sama. Selamat ber-PTM. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Suara. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. Teman-teman belum sekolah. Bye-bye. Bye, Miss. Bye.